Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam rahayu, rahayu. Salam Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam hormat buat seluruh Nusantara dan mancanegara seluruh dunia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam rangka yaitu wawancara eksklusif orang yang sangat luar biasa pemirsa, yaitu yang bernama Kang Asep, semua panggilan seperti itu. Lebih jelas lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sepetlang TV. Nah pemirsa, kita akan wawancara eksklusif orang sangat luar biasa ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sepetlang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kampes. Alhamdulillah pemirsa, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbincang-bincang mengenai pertanian dan pembibitan cabai ya. Oke pemirsa. Nah, coba Kang, bagaimana? Coba. Coba. Nah, pemirsa, supaya lebih jelas, supaya perkenalkan nama dulu. Nah, perkenalkan namanya, siapa namanya? Iya, baik pemirsa. Salam sehat, salam sukses, berkah selalu. Nama saya Asep Saifullah. Kebetulan saya ini panggilan siapa sehari-harinya? Sehari-hari Pak Asep aja. Pak Asep. Atau Kang Asep. Oke. Ya. Nah, panggilan ya. Ini kan posisi gerbang seperti ini pun juga saya lihat ada pertanian ya, pembibitan cabai. Coba bagaimana nih? Ya. Bisa kita lihat langsung? Oh boleh siap. Oke, mantap. Oke, siap. Lebih ngobrol di dalam, lebih keren. Iya, oke. Nah coba. Nah, ini adalah penanaman di polybag ya. Polybag ya. Ini ukurannya 35 kali 35. Ukuran polybagnya. Tujuannya apa? Tujuannya bisa dipanen di sini. Jadi ini cabai nanti tingginya 1,5 meter sampai 2 meter. Nah berarti cabai ini memang statis buat di sini. Betul. Ya, bukan buat dipindahin. Ya, itu mensiasati mereka yang ingin berbudidaya tapi lahannya sempit. Ya, bisa saja. Ya, ini aja umurnya kurang dari 1 bulan udah setinggi ini. Ini kurang 1 bulan di polybag. Nah berarti umurnya kurang dari 1 bulan ini. Kurang 1 bulan. Umur 2 bulan 10 hari di sini di media itu udah berbuah. Seperti gitu ya. Oh, ini berarti trik untuk penanaman di lahan yang sempit. Betul. Jadi ini tidak perlu kita lahan yang luas-luas. Jadi ini tetap statis di sini sampai panen gitu. Betul. Bahkan bisa tumpang sari. Misalkan di situ tuh ada tanaman durian kayak gitu kan. Ini kan pohon durian. Betul. Ya kan, ini pohon lengkeng dan sebagainya. Jadi walaupun ada tanaman-tanaman besar, tetap bisa nanam cabai. Oke. Saya tahu, saya mendapatkan informasi bahwa Kang Asep ini bisa membudidayakan juga buah tangkal-tangkal durian dan bermacam-macam yang tidak berbuah bisa berbuah. Coba cerita bagaimana. Nih contohnya nih durian seperti begini. Nah, contoh durian kan yang tidak berbuah tuh kurang lebih 2 kali ini tingginya. Nah, bagaimana tahap awal untuk supaya durian itu berbuah? Cara tahap awalnya seperti apa? Apa menurut akar atau gimana? Yang pertama, apapun bentuknya tanaman itu media tanam ya. Tanahnya ini harus subur. Itu nomor 1. Jadi segala sesuatu itu pertumbuhan itu dimulai dari tanah. Jadi tanah ini mungkin dicek dulu. Pertama ya harus tahu dulu pH tanahnya. pH tanah ini. Nah, contoh aja. 6,5 sampai 7. pH ini tanah ini pH apa namanya? Berapa? pH-nya ini 6,5, Pak. Oh, jadi ini nilainya 6,5. Nah,
Nah, berarti harus stabil pH. Oke. Ah, berarti yang harus kita stabilkan tanah ini dulu. Jadi tanah ini mesti kita obatin dulu obat yang tertentu. Jadi untuk kalau pH-nya yang rendah kita naikkan, kalau pH-nya yang ketinggian ya kita turunkan. Oke. Gitu. Oke, ini mengenai tanah. Nah, setelah mengenai tanah ini, setelah tanah sudah kita perhatikan, mengenai pohonnya, ada nggak mestinya contoh seperti atau ditekel dikit atau kasih obat atau digulung-gulung mirip kita dicangkok seperti apa? Ya, itu ada medianya. Bagaimana kita memberikan hormon ya. Setelah tanahnya subur, betul. pH-nya normal, tanahnya dikasih pupuk subur, baru kita berikan hormon dan nutrisi untuk tanaman. Oke, untuk memberi hormon itu seperti apa? Apa ditokel-tekel begini atau kita mirip di cangkok atau gimana? Ya, itu maksudnya seperti itu ya. Kurang lebih gitu. Ya. Cara untuk langsung ke pohon itu. Ya. Jadi si obat itu bisa masuk atau gimana? Ya. Atau sistem disuntik atau gimana bahasanya gitu? Bisa sistem yang ditempel itu. Jadi kita kerok sedikit. Ya betul, contohnya. Itu nggak sampai dalam, jangan sampai ke kambium. Jadi hanya kulit luarnya aja, kulit arinya. Ada contohnya di sana. Oke. Nah, jadi di kulit arinya aja yang dikerok ya. Ya, nah coba. Lalu baru kita berikan pupuk ya. Seperti durian begini kan maksud saya. Nah ini. Oh seperti begini. Nah, jadi setelah dikasih pupuk, baru kita ini pakai plastik pembungkus ya. Nah, pemirsa maksudnya, beliau ini bisa membudidayakan dalam arti kata pepohonan atau buah-buah tangkal-tangkalan kalau bahasanya sehari-harinya ya, yang tidak berbuah. Beliau juga punya kemampuan dan skill dan kemampuan juga untuk menciptakan supaya pohon-pohon tangkalan itu yang tidak berbuah bisa berbuah, insya Allah. Kayak nama juga berusaha gitu, dan juga menurut ilmu dan skill dan kemampuan beliau. Oke. Jadi di dalam pembuahan ada 3. Pertama mekanik. Mekanik itu jadi si pohon itu dilukai tapi ya betul. Seperti ini ngegaris ke bawah. Ngelukainya bukan digolok-golok gitu, bukan. Tapi ditarik ke bawah. Ini mekanik ya. Nah, terus kedua dengan kimia, artinya kita berikan pupuk yang ditempel ke sini. Jadi setelah ditempel kita lilit pakai plastik pembalutnya. Ada khusus untuk tanaman. Nah, maksud saya setelah dililit benih ini ada obat tertentu, ada obat khususnya atau ditempel atau dioles obat yang bagaimana? Kalau ini sistem mekanik kita cuma gores aja. Nanti kalau obatnya di sini, Pak. Di penggorokan tadi dikerok dulu. Tidak di sini misal contoh mirip obat gitu dioles gitu tidak. Tapi kan ketika kita menyemprot, baik itu menyemprot daun atau menyemprot batang, ini kan pasti nyerap ke dalam juga gitu. Ada kan ya hormon yang kita semprotkan. Jadi tidak perlu kita oles-oleskan mirip salap gitu, tidak perlu. Habis kita seperti ini cukup di bawah saja setelah tanah tadi proses yang di sana tadi setelah tanah sudah kita perhatikan. Nah, kita berlanjut mengenai cabai. Mengenai cabai. Cabai jenis Inul ini. Ini cabai apa namanya ini? Cabai Inul. Nah, ini cabai ini umur kurang lebih ini ya 1 bulan kurang ini. 1 bulan. Nah, kurang 5 hari. Nah, ini 25 hari ini. Nah, cabai ini untuk sampai dia berbuah kurang lebih berapa meter ini? Ya. Bisa nggak mencapai 1,5 meter? Jadi bukan ukuran meter, jadi umur ya. Umur cabai itu di lahan 2 bulan 10 hari. Kan di persemaian itu 1 bulan di persemaian. Maka di lahan, saya bilang ini lahan ya, karena nanti berbuahnya di sini di polybag. Nah, itu 2 bulan 10 hari gitu kan. Baru dia sudah mengeluarkan bunga gitu kan. Nah, kalau mengenai tinggi dan besar itu tergantung hormon yang kita berikan. Hormon, pupuk ya kan, zat perangsang tumbuh ya kan, termasuk mengantisipasi serangan penyakit. Mengenai pupuk, kita bicara mengenai pupuk tadi. Ada nggak pupuk khusus untuk pembikinan Kang Asep khusus gitu di luar pupuk-pupuk umum, bisa meracik pupuk, contoh dengan tai kambing, tai sapi dikumpul. Ada nggak seperti itu? Trik khusus untuk mengenai pupuk? Ya. Pupuk dasar itu semua orang tahu yang namanya kohe. Ya, kohe. Kotoran hewan. Ya itu. Nah, cuman kalau pada umumnya ya petani yang belum paham, kasihan juga sebetulnya.
Jadi kohe mentah yang dimasukkan ke media tanam. Nah, kohe mentah ini kan berbahaya karena dia mengandung jamur dan patogen mikroba negatif yang bisa merusak tanah dan juga bisa merusak akar tanaman. Stomata akar itu bisa tertutup oleh patogen. Patogen. Jadi kohe itu harusnya difermentasi, ya kan? Fermentasi secara umum itu bisa menggunakan E4 lah ya dengan molase. Tapi kalau saya punya resep khusus namanya Aspor. Aspor itu kan E4 itu mengandung Lactobacillus ya. Tapi dengan Aspor bisa ditingkatkan jumlah Lactobacillusnya itu 10 kali lipat. Seperti begitu. Jadi dia lebih kuat untuk memproses, bahkan bisa untuk pembuatan kompos juga, ya kan, untuk penyubur tanah dan bisa membunuh patogen. Bunuh patogen. Jadi jamur-jamur negatif, mikroba negatif, bakteri negatif bisa mati oleh Aspor itu. Aspor itu AC Formula. Begitulah pemirsa kurang lebih beliau menjelaskan mengenai pupuk juga. Nah, Kang Asep, coba kita jalan-jalan dulu, kita ujung-ujung coba. Nah, kita ini lahan kurang lebih berapa meter persegi ya? Ini 700 meter. 700 meter persegi. 700 meter persegi pemirsa. Budidaya di lahan sempit. Di lahan sempit. Berarti kurang lebih ini dipakai apa namanya, polybag ya? Ini baru di polybag. Ya? Polybag ini kurang lebih seminggu nanam. Kurang lebih 700 meter persegi ini kurang ada berapa tanaman, ada berapa batang kurang lebih cabai? Bisa menampung maksimal itu 1000 pohon. 1000 pohon pemirsa. 1000 pohon. Maksimalnya 1000 pohon. Maksimal 1000 pohon 700 meter persegi, 1000 pohon itu tanaman cabai. Ukuran kurang lebih 1 jengkal. Nah, 1 jengkal. Oke pemirsa, kita lihat. Ini tanaman pun juga ya. Ada bermacam aja. Jadi walaupun cabai ini di lingkungan tangkal-tangkalan gitu ya. Jadi tidak ngaruh. Yang penting jangan terlalu gelap kemungkinan ya. Yang penting masih ada cahaya pemirsa. Ini lingkungannya 700 meter persegi pemirsa. Sebegini nih. Nah, ini cabai. Jadi untuk sementara ini hanya budidaya cabai di sini ya. Untuk belum ada tumpang sarinya cabai. Untuk berfokus dengan cabai dulu, tapi bisa tanaman-tanaman yang lain, contoh tomat, terong, contoh ya, kalau memang ada lahan yang tertentu lagi gitu ya. Bisa. Jadi di terong dan tomat juga bisa ditanam di polybag seperti ini. Bisa juga. Dia sampai berbuah di polybag seperti ini. Gitu. Bisa. Nah, kalau perbedaannya kalau ditanam langsung di tanah, dia kan pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, mengenai cabai ini kan bisa dipindah, Pak. Kalau ini dipindahin semayannya kayak gini. Kita menyemai seperti ini. Bisa di mini polybag. Di mini polybag. Ini bisa dipindah ke lahan yang luas. 1 hektar atau 20 hektar sampai 20 hektar juga seperti ini bisa ya. Lahan terbuka seperti begini. Ini udah pada dipindah sebagian. Sebagian pada dipindah. Tinggal sisanya ini. Sisa. Nah, ini kan temannya ini udah saya pindah ke sini. Nah, ini. Udah dipindah. Iya, dipindah aja. Kalau ini memang statis di sini. Betul. Oke, coba kita ke sana lagi. Ini kan nangka ini dibungkus, dibungkus ya, ada sebagian. Nah, yang saya pertanyakan memang pada umumnya masyarakat nangka ini sebanyak dibungkus. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya kok harus dibungkus gini? Keuntungannya gitu, khasiatnya apa? Coba bisa menjelaskan? Ya, dibungkus itu juga tidak selalu harus pakai karung. Bisa juga pakai kaos ya. Yang jelas dia tertutup dari situasi luar. Nah, situasi luar itu apa? Yang paling bahaya kepada serangan buah itu adalah lalat buah. Jadi tujuannya dibungkus itu agar lalat buah tidak bisa menancapkan telurnya ke dalam buah tersebut. Namanya lalat buahnya. Secara logika ini kan keras. Ini kan nangka ini kan keras. Secara logika kalau buat yang lain kemungkinan binatang-binatang lain kan agak susah. Itu penyakitnya. Lalat buah menaruh telur ke dalamnya hingga akhirnya nangkanya busuk. Ternyata nangkanya busuk itu seperti gini. Nah pun juga Kang Asep ini seperti tanggal-tanggal yang kita cerita tadi di sana pun juga
contoh nangka tidak berbuah juga bisa dibudidayakan, bagaimana triknya bisa berbuah juga ya? Bisa. Jadi bagaimana memperbanyak buah, memperbesar buah, bahkan bagaimana bisa berbuah di luar musim. Itu pemirsa. Kan kayak durian, alpukat kan musim ya. Itu kita bisa dengan teknik dan keilmuan yang tepat itu bisa berbuah di luar musim. Nah, pemirsa, itulah beliau ini pertama mengenai tanaman cabai, tomat pun juga, terong dan pun juga tangkal-tangkalan pun juga beliau juga bisa membudidayakan, bisa menciptakan tangkal yang tidak berbuah itu bisa berbuah dengan kemampuan kemampuan Kang Asep gitu ya. Syariatnya, skill dan kemampuannya. Oke, kita coba ke sana yang tadi ya. Yang tadi coba yang kita. Nah, ini yang kita tanam di lahan kan lebih tinggi. Nah, ini. Yang ini. Super. Nah, ini pemirsa. 1 bulan ini udah segini. Nih, hampir setengah meter lah kurang lebih. Iya. Setengah meter lebih ini. Udah hampir 1 meter. Hampir ini. Udah hampir. Iya. Pemirsa 1 meter. 80 cm pemirsa, kurang lebih. Ya. Ini 1 bulan ini. Subhanallah. Kenapa? Karena kalau memang di lahan itu ya dia akarnya kan lebih luas ya menyebar. Betul. Kalau di polybag dia minim kan harus jarak 1 meter juga ya. Iya, 1 meter. Nah ini pas, karena tingginya ini bisa mencapai 2 meter, nanti tembok ini tuh lewat. Luar biasa. Karena pemirsa dari daun pun juga sudah jelas dia lebar, pun juga tidak ada bekas-bekas ulet atau gimana, rapi bersih sekali pemirsa. Berarti kurang lebih ini 2 meter lebih. Nah ini proses budidayanya mengenai kita cerita tadi dari awal tadi mengenai perhatikan tanahnya dulu. Tanah nomor 1 apa tanahnya, jenis apa, dan juga dibikin subur dulu, obatnya apa yang mesti nilai tanah ini cocok dengan obat apa yang Kang Asep lebih paham gitu ya. Oke. Oke, kita sekarang ke cabai yang proses dipindahin ke lahan yang luas. Lumayan, yang kedua ini betul. Tanpa polybag. Tanpa polybag. Langsung di lahan, tapi untuk khusus cabai rawit Inul ya ini ya. Cabai rawit Inul atau cabai jablay atau cabai setan. Sama aja gitu. Nah, ini saya langsung di tanah ini di semainya, tidak di mini polybag. Ini berapa hari ini? Ini umur 25 hari sudah bisa dipindah. Yang saya pertanyakan ini umur berapa? Ini 1 bulan. Ini harus dipindah. Nah, pemirsa. Itu di belakang udah dipindah sebagian. Berarti dia memindahkan cabai ini dalam umur 1 bulan, tidak boleh lebih. Ya, kalau lebih kan berarti terlambat pertumbuhannya. Boleh aja, cuman terlambat. Dari umur 25 hari kita bisa pindahkan. Berarti pokoknya patokannya daun 6 atau 7. Berarti berdaun 6 atau berdaun 7 itu harus segera dipindah. Dipindahkan. Jangan sampai terlambat, soalnya apabila terlambat pertumbuhan cabai itu kurang. Akan telat. Kedua kemungkinan dia sempit seperti gini gitu ya. Sempit ya. Jadi ngap ke bahasanya kemungkinan. Ya, seperti itu. Oke, kita di sini. Dalam cabai itu penanganan hama, Pak. Hama cabai itu lebih dari 30 loh jenisnya, baik itu funginya maupun inseknya maupun bakterinya gitu kan. Jadi kenapa sekarang harga cabai mahal? Karena banyak yang gagal panen. Betul. Kenapa gagal panen? Karena adanya wabah penyakit di mana-mana ya. Yang saya bilang tadi hampir 30 lebih jenis penyakitnya. Betul. Kenapa? Karena perubahan cuaca. Jadi iklim ini sangat pengaruh. Ya, sangat pengaruh terhadap tanaman cabai. Makanya kenapa sih cabai itu jenis sayuran yang selalu mahal? Ya memang sulit. Kenapa seperti sulitnya? Sulit menangani penyakitnya, Pak. Jadi harus paham namanya fungisida, insektisida, bakterisida. Kita harus kuasai gitu lah. Nah, ya terlebih-lebih kan kalau sudah mantap kita bikin aja sendiri. Fungisida bikin sendiri, insektisida bikin sendiri. Benar. Ya, dan sebagainya. Tapi kalau memang belum paham, bisalah beli di toko banyak. Insektisida dan sebagainya. Gitu. Ini mengenai jambu. Kita melihat jambu pemirsa. Kemungkinan sebagian jambu kalau jambu kelutuk lah ya, kalau bahasa sehari-hari. Kemungkinan ada orang usaha kelambu jambu kelutuk tidak berbuah. Ini Kang Asep bisa bagaimana mengenai ini proses supaya dia berbuah? Kalau jambu itu kan sebetulnya dia tanpa musim ya. Ya. Dia akan selalu terus-menerus berbuah.
Jadi kembali ke asal tadi, yang jelas itu perhatikan kesuburan tanah. Kalau tanahnya subur, itu sudah pasti pertumbuhan dan pembuahan itu akan bagus. Jadi harus diperhatikan kesuburan tanah. Suburan tanah. Jangan terlalu banyak memakai pupuk kimia. Karena kalau terlalu banyak itu tanah bisa stagnan. Ya, jadi responsif si akar tanaman terhadap tanah atau terhadap pupuk yang diberikan itu tidak akan bagus. Gitu. Jangan terlalu banyak. Ada nggak seperti proses tadi digores-gores seperti ini? Kalau untuk jambu ya. Tidak itu tidak pakai. Itu termasuk mudah ya, jambu kristal. Hanya proses tanah dia ya. Ya, tanah dan pemupukan ya. Pemupukan. Ya, baik itu pemupukan melalui daun atau pemupukan melalui akar. Inten, dan jangan lupa ya setidak-tidaknya 2 minggu sekali disemprot pencegahan untuk hama insek dan hama pungi. Harus pencegahan supaya jangan kena gitu. Nah pemirsa, itulah kita sudah berbincang-bincang dengan orang sangat luar biasa, panggilan Kang Asep, yaitu punya kemampuan skill dan kemampuan di bidang pertanian, yaitu bermacam-macam tanaman termasuk cabai, tomat dan tangkal-tangkalan yang tidak berbuah. Bisa di skill kemampuan beliau jadi untuk menciptakan supaya itu pohon-pohonan bisa berbuah dengan proses skill dan kemampuan. Kang Asep, terima kasih. Saat tadi kita sudah berbincang-bincang wawancara eksklusif mengenai tanaman, mulai dari penanaman, pupuk pun juga akan dipindahkan ke lahan yang luas. Terima kasih Kang Asep atas kunjungan kami, wawancara eksklusif kami, pun juga harapan kami Kang Asep tetap berkembang lah ya. Pemirsa juga, kalau ada pemirsa di rumah yang punya lahan yang luas atau budidaya akan memakai dan mempergunakan skill dan kemampuan beliau, silakan hubungi, yaitu di nomor berapa HP-nya? Ya, bisa kebaca ya. Coba nomor HP-nya, ingat? 0851 ya. 5658 7689. 7689, atau HP saya juga boleh, bisa menghubungi beliau 0821 22352327. Jadi untuk mengenai usaha pertanian, begitu, tanaman-tanaman dan bermacam-macam tanaman. Kang Asep, ribu terima kasih kita ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam rahayu barokahullah. Pemirsa, kita bareng-bareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu barokahullah. Salam hormat buat semuanya, salam seni budaya, salam tentang tanaman dan pertanian. Yaitu sandang dan ketahanan pangan.